Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi di bulan Juli 2023 mencapai 0,21%. Sementara itu, inflasi tahunan di bulan Juli sebesar 3,08% dengan indeks harga konsumen 115,24%. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Juli 2023 mencapai 0,21% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,24%. Inflasi Juli meningkat dibandingkan Juni 2023 yang sebesar 0,14%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengungkapkan, adapun kelompok penyumbang inflasi yakni transportasi dengan andil sebesar 0,08% disumbang oleh inflasi angkutan udara dengan andil 0,06%. Selain akibat sektor transportasi, komoditas daging ayam ras menyumbang inflasi dengan andil 0,04%, cabai merah dengan andil 0,03%, dan bawang putih dengan andil 0,02%. Pada Juli 2023 terjadi inflasi sebesar 0,21% secara bulan ke bulan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 115,00 pada Juni 2023 menjadi 115,24 pada Juli 2023. Sementara itu secara year on year terjadi inflasi sebesar 3,08%. Sementara itu inflasi tahunan pada Juli 2023 sebesar 3,08% dengan indeks harga konsumen sebesar 115,24%. Capaian inflasi tahunan Juli 2023 memperlihatkan bahwa inflasi tahunan konsisten mengalami penurunan sejak Maret 2023. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema tren inflasi nasional menurun, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Teguh Rifki. Beliau adalah peneliti makroekonomi dan pasar keuangan dari LPM FEB Universitas Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Mas Rifki. Pagi Mas Pras, apa kabar? Ya, kabar baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Mas Rifki. Langsung saja kita akan cermati dari pergerakan inflasi ini. Kita lihat di bulan Juli 0,21%, meskipun secara bulanan ada kenaikan dibandingkan dengan Juni yang tercatat sekitar 0,14%. Apa yang bisa kita lihat dulu dari sisi month-on-month-nya dari pergerakan inflasi kita? Oke, memang kalau kita lihat dari sisi month on month ada peningkatan, di mana seperti yang Mas Pras sampaikan sebelumnya, di Juni itu angka inflasi bulanan kita itu 0,14%, meningkat di Juli menjadi 0,21%, di mana ini memang sebagian besar dipengaruhi oleh tingginya harga kelompok dari transportasi dan pendidikan. Ini memang sejalan dengan apa yang sedang terjadi, yaitu memasuki musim baru sekolah, sehingga kemudian dari kelompok pendidikan dan kelompok transportasi ini menyumbang terhadap peningkatan inflasi secara bulanan di Juli. Jadi memang ini faktor musiman, di mana saat faktor sekolah mulai masuk ini mendorong inflasi kemudian meningkat. Baik, kalau memang ini musiman berarti hanya sementara saja kenaikan inflasi ini. Kalau dilihat tren secara keseluruhan begitu, secara bulanan begitu, Anda melihat trennya cenderung naikkah atau flat atau bagaimana ini? Oke, secara bulanan memang kalau kita melihat ini ada beberapa faktor. Kita memang melihat dari paling tidak kuartal 2 memang ada series of event yang mendorong inflasi ini terus meningkat secara bulanan. Jadi kalau kita lihat memang pertama misalnya katakanlah dari April, Mei, Juni hingga Juli kemarin itu diawali dengan faktor musiman seperti Ramadan dan Lebaran, lalu ada beberapa faktor musiman seperti libur panjang dan beberapa libur nasional ini juga berkontribusi terhadap angka inflasi. Nah memang di Juli ini faktor musiman yang memiliki andil terhadap inflasi bulanan yang meningkat ini adalah dari sisi pendidikan karena memang adanya masuk musim sekolah baru. Nah kedepannya memang kita belum melihat ada faktor yang signifikan mendorong kenaikan inflasi bulanan karena nampaknya belum ada faktor siklikal atau musiman lagi yang akan terjadi paling tidak hingga akhir tahun saat mulai libur Natal dan Tahun Baru. Nah, kalau kita lihat dengan
Tadi salah satu penyumbang inflasinya adalah transportasi dan sumbangan ataupun andilnya 0,08%, sementara inflasi ini adalah disumbang oleh angkutan udara. Nah, Anda melihat bagaimana? Apakah lagi-lagi karena momentum tadi adanya, ya kita tahu siklikal begitu dari musim adanya masuk sekolah, kemudian aktivitas masyarakat sudah mulai menggeliat kembali. Anda melihat seberapa jauh ini akan menopang lagi inflasi di tahun 2023 paling tidak? Oke, kalau kita lihat memang dari sisi transportasi, paling tidak transportasi darat mungkin akan terus berlanjut. Oke. Tapi memang kalau dari sisi transportasi udara, dugaan kami memang kemarin disumbang sebagian besar juga dari musim liburan ya. Jadi memang dengan oke. adanya mobilitas masyarakat yang terus meningkat, lalu kemudian masyarakat berpergian ke berbagai daerah lainnya, ini tentu mendorong konsumsi transportasi udara sehingga kemudian tingkat harganya meningkat. Ke depannya karena memang sudah masuk musim sekolah dan nampaknya kita tidak melihat adanya fase libur panjang lainnya, nampaknya ini akan bergeser kontribusinya mungkin selain dari transportasi udara ke kelompok transportasi lainnya seperti transportasi darat. Di luar kelompok transportasi kita melihat memang ke depannya faktor inflasi bulanan akan dipengaruhi beberapa faktor. Kemarin itu didorong dari sisi demand, tapi ke depan juga ada potensi didorong dari aspek pangan karena memang ada risiko tekanan dari sisi cuaca yaitu El Nino. Nah, ini kita perlu antisipasi ke depannya agar kemudian inflasi tetap bisa manageable. Baik, kita tahu juga El Nino disampaikan awal Agustus inilah permulaan dari El Nino begitu yang akan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Anda melihat apakah ini lagi-lagi yang perlu dicermati juga oleh pemerintah, para pemangku kepentingan lah kaitannya dengan pangan, karena kan ini erat kaitannya dengan sumber airnya yang terbatas, kemudian bagaimana musim tanam yang juga nanti akankah ada perubahan atau tidak begitu, Mas Rifki? Iya, tentu. Jadi memang kalau kita bicara inflasi dari sisi pangan yang perlu dipastikan adalah dari sisi suplainya. Oke. Bagaimanapun kita melihat aspek cuaca ini, El Nino dan berbagai cuaca ekstrim lainnya tentu akan mempengaruhi pasokan pangan dan distribusinya seperti apa. Jadi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah bagaimana dengan tekanan cuaca ekstrim saat ini bisa dipastikan kecukupan suplai dan distribusi ke berbagai daerah di Indonesia sehingga tidak terjadi kelangkaan dan peningkatan harga yang cukup drastis. Oke, tadi sudah kita cermati secara bulanan. Nah, kalau kita lihat tren inflasi secara tahunan ini justru cenderung turun 3,08% di bulan Juli. Kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, Anda melihat ini lagi-lagi menjadi satu hal yang cukup menggembirakan sesuai dengan target pemerintah misalnya? Betul, jadi kalau kita melihat memang ini adalah aspek yang cukup menggembirakan karena sejauh ini kita melihat inflasi di beberapa bulan belakangan sudah kembali menyentuh target range BI antara 2-4%, bahkan sekarang sudah di 3,08. Artinya ini memang inflasi kembali ke level yang sudah ditargetkan oleh Bank Sentral dan relatif manageable. Memang ada sedikit kontradiksi antara aspek inflasi bulanan dan inflasi tahunan. Tapi yang perlu diceritakan dari inflasi tahunan ini adalah memang ini sebagian besar dipengaruhi oleh high base effect, di mana kalau kita lihat inflasi di tahun lalu di periode Juni-Juli ini memang relatif cukup tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Satu adalah faktor waktu itu kita baru pulih dari pandemi COVID-19 sehingga demand sedang tinggi-tingginya. Kedua, yang perlu diperhatikan adalah harga energi dan bahan baku sedang tinggi-tingginya juga, sehingga kemudian kalau dibandingkan tahun lalu kita relatif berada di level tingkat harga yang jauh lebih rendah tahun ini. Sehingga kalau kita lihat secara tahunan memang kita berada di tren penurunan inflasi. Baik, dan ini menjadi salah satu nanti penopang dari aktivitas ekonomi, geliat ekonomi kita begitu, dan ujung-ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Mas Rifki, mengingat Bank Indonesia saja kemarin masih berani mempertahankan suku bunga acuan. Iya betul, jadi memang kalau kita lihat dengan inflasi yang masih cukup nyaman, angkanya dalam arti memang sudah di dalam target range BI, ini satu menimbulkan optimisme dari masyarakat untuk bisa kemudian meningkatkan spending dan melakukan aktivitas ekonomi. Nah kedua juga yang perlu diperhatikan adalah BI bisa kemudian menjaga tingkat suku bunganya untuk tidak meningkat saat sekarang The Fed ini bahkan kembali meningkatkan tingkat suku bunganya. Jadi dengan inflasi yang relatif manageable dan tingkat nilai tukar yang juga relatif stabil, ini BI memiliki ruang kebijakan yang cukup luas saat ini dan masih mampu menahan tingkat suku bunganya untuk tidak dinaikkan terlebih dahulu.
Oke, lantas bagaimana dengan tingkat konsumsi ataupun daya beli masyarakat saat ini? Karena kita tahu meskipun ekonomi masih tetap terjaga di atas 5%, inflasi juga masih tetap terjaga, nilai tukar rupiah pun sama, tapi nampaknya kita lihat dengan daya beli masyarakat ya, apakah ada sesuatu yang perlu dicermati Mas Rifki? Oke, kalau kita lihat daya beli masyarakat, biasanya memang ini ditunjukkan atau diindikasikan oleh core inflation. Di Oke. mana walaupun memang core inflation kita sedikit turun dari 2,58% di Juni ke Ya. 2,43%, tapi memang ini kita bisa argue tidak mengimply adanya penurunan daya beli atau purchasing power. Karena sejauh ini kita melihat ini food prices dan input cost juga sedang berada dalam downward trajectory, artinya sedang mengalami penurunan. Jadi ini bukan dari sisi daya beli, tapi memang input cost yang relatif menurun sehingga menurunkan core inflation. Oke. Kedua, core inflation yang turun ini juga memang karena kita tidak memasukkan aspek transportasi. Di US misalnya, aspek transportasi ini masuk ke core inflation. Sehingga kemudian mobilitas masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan harga transportasi ini tidak tercermin dalam core inflation kita yang menurun Oke. tadi. Tapi kalau kita melihat komponen harga transportasi, kita relatif meningkat. Inilah yang mengindikasikan bahwa daya beli kita tetap terjaga dan aktivitas ekonomi kita terus bertumbuh dari Oke. mobilitas masyarakat tadi. Baik, next kita akan coba cermati nih kota-kota yang mengalami inflasi tertinggi begitu. Apa sih yang menjadi pemicunya? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Rifki dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pergerakan inflasi di bulan Juli 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, kita akan cermati inflasi Juli 2023. Kalau kita coba bandingkan dengan bulan Juni sebelumnya ya, 0,14%. Kemudian di bulan Juli 2023 naik menjadi 0,21%. Itu dia, dan selanjutnya ini adalah pergerakan inflasi secara tahunan juga. Seperti apa trennya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, memang cenderung turun. Di bulan Maret itu tercatat 4,97%, kemudian April 4,33%, Mei 4%, di Juni 3,52%, dan Juli kemarin 3,08%. Bahkan ini menjadi suatu hal yang menggembirakan tentunya dengan tren pergerakan inflasi secara tahunan atau year on year. Nah, kita akan lihat dari kelompok penyumbang inflasi tahunan ini apa saja. Baik, tadi sudah disampaikan juga dan sudah diulas sama Mas Rifki. Memang kita lihat transportasi ini mencatat 9,58%. Kemudian ada perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 2,03%. Kemudian makanan, minuman, dan tembakau sekitar 1,9%. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Teguh Rifki. Baik, Mas Rifki, kita akan lanjutkan kembali. Kalau berdasarkan data yang sudah disampaikan, pergerakan inflasi secara tahunan juga sudah oke. Kemudian komponen-komponen penyumbang inflasinya juga ini nampaknya sudah dipetakan ya Mas Rifki dengan penanganan-penanganan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, atau bagaimana nih Anda melihatnya? Iya, kalau sejauh ini memang kita melihat berbagai usaha pemerintah itu berkontribusi cukup signifikan terhadap inflasi. Jadi memang ada dua faktor yang perlu saya highlight. Satu tadi adalah effort pemerintah dari selain instrumen moneter seperti biasa dengan menaikkan tingkat suku bunga beberapa waktu lampau, juga BI sudah beberapa kali menaikkan tingkat suku bunga. Lalu kemudian juga pemerintah secara aktif melakukan intervensi dari tim pengendalian inflasi pusat, TPIP, tim pengendalian inflasi daerah TPID, dan GNPPIP, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Ini juga berkontribusi terhadap tren penurunan secara konsisten tingkat inflasi kita. Di sisi lain, faktor eksternal ini juga perlu di-highlight bahwa memang
kita berada di kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, di mana harga-harga energi global juga sudah mulai termoderasi. Harga energi dan komoditas seperti oil, gas, batu bara dan CPO juga sudah mulai stabil dan terus menurun. Sehingga kemudian komponen harga energi ini inflasinya juga relatif manageable sejauh ini. Jadi kombinasi antara good policy dan good luck inilah yang kemudian mendorong bahwa inflasi kita bisa terus dalam tren penurunan yang konsisten dalam beberapa bulan belakangan. Baik, bisa dikatakan berarti kerjasama APIK, bauran kebijakan fiskal maupun moneter ini mampu menjaga ritme laju inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi nasional begitu sehingga tetap terjaga di 5%-an, Mas Rifki? Iya, betul. Jadi kombinasi antara tadi bauran kebijakan fiskal, moneter, kebijakan sektoral, beserta faktor global juga yang memang itu kemudian membuat kita berada di kondisi yang lebih baik untuk mengendalikan tingkat harga atau inflasi. Oke, nah bagaimana dengan kota-kota yang ini tercatat masih mengalami inflasi tertinggi di Merauke, Papua, kemudian ini tercatat 5,21% secara year on year, kemudian Kota Luwuk di Sulawesi Tengah 4,77% dan juga di Waingapu, Nusa Tenggara Timur ini inflasinya 4,56%. Apa yang bisa kita lihat masih ada beberapa daerah yang mengalami inflasi tinggi nih? Iya, memang isunya di beberapa daerah ini adalah isu dari supply dan distribusi. Jadi memang salah satu komponen yang berpengaruh juga dari sisi pangan. Kita tahu memang kita belum mencapai kondisi ekstrim seperti El Nino ini kan disampaikan baru mulai terasa di awal Agustus. Tapi dari keterangan BMKG pun beberapa daerah sudah mengalami indikasi El Nino terlebih dahulu. Jadi kemudian ini berpengaruh terhadap distribusi dan suplai pangan. Nah ini kondisinya akan terus memburuk ke depannya dengan cuaca ekstrim yang semakin intens. Nah inilah yang perlu diantisipasi oleh pemerintah bahwa jangan hanya berfokus pada angka inflasi nasional, tapi beberapa daerah pun juga perlu diperhatikan, apalagi yang inflasinya masih tetap tinggi, ini bagaimana distribusi produk-produk, terutamanya distribusi pangan dan juga bagaimana kecukupan suplainya. Baik, dan TPID sendiri bagaimana kalau melihat kontribusi upaya-upaya yang sudah dilakukan di daerah-daerah dengan inflasi tertinggi tadi, Mas Rifki? Iya, kalau kita lihat memang sejauh ini effort dari TPID sudah cukup baik, tapi memang ada beberapa daerah yang kita perlu antisipasi bahwa dampak dari cuaca ekstrim ini mungkin tidak seragam, mungkin tidak simetris antar seluruh daerah di Indonesia, sehingga daerah-daerah yang kemudian memiliki inflasi yang relatif lebih tinggi, ada isu suplainya yang lebih kronis saat ini perlu extra effort, tidak hanya oleh BI tapi juga berbagai institusi terkait seperti misalnya Kementerian Perdagangan, lalu kemudian aspek pangan nasional ini juga perlu diperhatikan kecukupannya. Jadi memang ini bukanlah sebuah effort atau tugas yang hanya bisa diemban oleh TPID Bank Indonesia sendiri. Baik, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan driver dari inflasi sendiri kan lebih ke pangan begitu ya, Mas Rifki. Dan kita tahu ada proyek strategis nasional yang menyasar proyek-proyek sumber daya air begitu, pengadaan saluran irigasi, pembangunan bendungan dan lain-lain. Apakah ini karena proyek jangka panjang meskipun sudah ada beberapa yang sudah diselesaikan tapi hasilnya mungkin belum terasa nih, Mas Rifki? Iya, kalau kita lihat memang isu dari kecukupan water supply kita ini masih banyak room for improvement-nya di seluruh Indonesia. Dan memang ini sudah ditargetkan dalam proyek strategis nasional untuk diadres isunya. Tapi memang ini lagi-lagi ini proyek jangka panjang dan mungkin memang belum terlalu terlihat dampak dan benefitnya. Sehingga ini juga perlu terus diakselerasi oleh pemerintah. Selain dari sisi air tadi yang perlu diperhatikan juga dari proyek strategis nasional adalah pembangunan infrastruktur konektivitas, jalan, jembatan dan lainnya. Ini juga diperlukan untuk kemudian memastikan distribusi pangan bisa berjalan secara lebih efektif dan efisien ke depannya. Tapi memang ini bukanlah solusi yang kita bisa andalkan di waktu dekat. Jadi memang di jangka panjang ini perlu terus diakselerasi, tapi di jangka pendek ini pemerintah perlu kembali memikirkan bagaimana meresolve atau meminimalisir dampak dari kelangkaan pangan
tantangan yang kemungkinan akan terjadi dari cuaca ekstrim yang akan segera datang. Nah, bicara mengenai strategi ini menarik kalau saya sampaikan data terkait dengan dokumen kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal. Pemerintah mematok target inflasi tahun depan ini di kisaran 2,5% plus minus 1%. Dan ini kan lebih rendah lagi nih dari tahun ini. Nah, apa yang bisa kita lihat? Kan berarti kita harus meletakkan batu pertamanya di tahun ini dengan cukup kuat fondasinya, Mas Rifki. Iya, betul. Jadi pertama yang perlu di-highlight adalah bahwa di tahun depan inflasi yang lebih rendah ini masih tetap dalam koridor target BI 2-4%. Jadi memang itu masih on track. Nah, melihat tren penurunan ini juga sejalan dengan tren penurunan inflasi kita yang jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Banyak yang mengestimasi kita ini memang mungkin masih akan di atas 3% inflasinya di akhir tahun ini gitu. Nah, tapi sekarang kita melihat angka di Juli saja kita sudah dekat sekali dengan angka 3%. Jadi takeaways-nya adalah kita mampu menurunkan inflasi lebih cepat dari dugaan awal. Dan ini berpengaruh terhadap tahun depan yang kita bisa lebih rendah lagi. Jadi kalau kita tahun ini bahkan bisa di 3% atau lebih rendah, tentu sangat visible untuk kita mencapai 2,5% di tahun depan angka inflasinya. Tantangan global selama ini kan mendominasi dari tahun lalu dan pertengahan tahun ini. Apakah juga akan sama di tahun depan? Ingat kan kita belum tahu krisis ekonomi, perang berkepanjangan ini kan belum ketahuan akan berakhir kapan. Iya, ini satu hal yang perlu kita highlight, ke depannya risikonya masih akan terus ada. Kemarin kita melihat risiko dari harga energi global masih sedang tinggi-tingginya sehingga inflasi kita melonjak di tahun lalu. Sekarang dengan harga energi yang jauh lebih rendah, kita melihat ini terefleksikan di inflasi domestik kita yang juga secara konsisten terus menurun. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dari aspek nilai tukar. Jadi kita perlu menjaga agar dari sisi global ini tidak mempengaruhi nilai tukar kita. Karena nilai tukar kita yang terdepresiasi tinggi nanti akan mempengaruhi imported inflation kita. Jadi kalau nilai tukar kita lebih lemah, kemudian kita mengimpor barang menjadi lebih mahal. Dan perlu diperhatikan 90% impor kita itu bahan baku dan barang modal. Artinya 90% dari barang yang kita impor ini berpengaruh secara langsung terhadap aktivitas produksi dalam negeri yang kemudian nanti produknya ini juga akan lebih tinggi harganya. Jadi kalau kita tidak bisa memanage tingkat nilai tukar kita atau kemudian harga barang-barang impor kita di tahun depan akan lebih tinggi, ini tentu memiliki risiko untuk exposure terhadap inflasi domestik yang juga berpotensi jauh lebih tinggi lagi. Nah, ini menarik Mas Rifki. Nampaknya pemerintah apakah sudah memitigasi dengan adanya penerapan devisa hasil ekspor yang ditahan 3 bulan, 30% dari dana ekspor mereka. Anda melihat apakah ini menjadi salah satu juga mitigasi yang dilakukan, dan bagaimana kabar dengan local currency settlement begitu yang juga dilakukan? Iya, saya rasa ini merupakan effort-effort yang perlu terus didorong oleh pemerintah. Karena memang isunya terkait dengan nilai tukar adalah kecukupan suplai mata uang asing di dalam negeri. Kecukupan suplai USD di dalam negeri. Kita lihat di tahun lalu misalnya dengan kita harga komoditas batu bara, CPO yang sedang tinggi-tingginya, ternyata tidak optimum juga kita menahan devisa hasil ekspor itu di dalam negeri. Untuk perusahaan-perusahaan dan sektor-sektor yang kemudian memiliki cash atau liquidity foreign-nya sangat besar, tidak banyak juga yang ditaruh di dalam negeri. Sehingga ini kemudian menimbulkan kekurangan amunisi kita untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Nah, beberapa instrumen kemudian diluncurkan oleh pemerintah seperti devisa hasil ekspor, local currency settlement. Ini tujuannya adalah untuk menjaga agar kecukupan suplai dolar dalam negeri ini bisa terjaga sehingga sewaktu-waktu saat nilai tukar kita mengalami tekanan, pemerintah bisa melakukan intervensi dengan suplai dolar yang cukup. Nah, kita harapkan saat kemudian terjadi global shock kembali, kita memiliki suplai dolar yang jauh lebih ample dari kondisi sebelumnya. Tapi tren dari pergerakan nilai tukar rupiah kan juga cukup stabil di 15 ribuan begitu. Apakah ini cukup ideal? Paling tidak dengan adanya kebijakan tadi DHE, kemudian LCS ini bisa meningkatkan juga cadangan devisa kita.
Saya rasa iya, sejauh ini kita berada dalam Oke. kondisi nilai tukar yang relatif stabil. Tapi yang ini kita perlu antisipasi ke depannya adalah tadi tensi geopolitik, Baik. disrupsi rantai pasok, beserta bagaimana kemudian central bank global ini mengambil langkah ke depannya. Kita melihat The Fed masih cukup agresif sejauh ini. Kita Oke. belum tahu bank sentral lain seperti apa. Nah, ini juga akan Ya. memberikan tekanan terhadap arus keluar US dollar atau modal dari Indonesia. Nah, menumpuk kecukupan suplai US dollar ini saya rasa adalah kebijakan yang wise dilakukan saat rupiah sedang stabil saat ini. Oke, itu dia yang sudah dilakukan dan semoga spreadnya tidak terlalu tipis lagi antara suku bunga Indonesia dan juga The Fed begitu ya. Mas Rifki, terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang sudah Anda sampaikan hari ini kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Mas Rifki. Salam sehat Mas Pras, terima kasih. Baik pemirsa, pembahasan tadi menandai akhir jumpa kita dalam Market Review kali ini. Nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka merayakan bulan pasar modal selama bulan Agustus. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.